orang yang berzodiak Taurus, untuk masuk di bulan Juli ini ada suatu kata-kata gembira, tapi di satu sisi ada suatu kata kesedihan, ya. Di sini ada suatu kata yang saya terawang, ada suatu kata pokok permasalahan yang bisa dihinggapi, yang bisa dijadikan suatu kata motivasi, ya, yang dijalankan itu bagaimana dan Anda bisa benar-benar mendapatkan suatu kata peka ya terhadap suatu kata masalah yang Anda hadapi. Jadi di sini zodiak Taurus itu ada rasa kegembiraan dan ada rasa kesedihan. Di sini ada suatu kata keterbukaan dan ada suatu kata melepas di bulan Juli ya. Jadi di sini ada suatu kata harapan secerca baru yang bisa dirasakan, yang bisa dialami, tapi satu sisi ada sesuatu hal yang perlu dilepaskan, entah dari segi hubungan yang dekat ataupun dari segi hubungan yang seharusnya memang sudah dikandung lama ya dijadikan beban. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu bagaimana apakah zodiak Taurus kehidupannya bisa lebih membaik ataupun sebaliknya ya. Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya. Untuk teman-teman subscriber, teman-teman baru ya, kembali berjumpa dengan Anda. Ya, senang sekali Anda kembali untuk mengikuti channel YouTube Evan Jaya. Di sini ya senang kembali ya, supaya bisa bertemu dengan Anda untuk melakukan suatu kata hubungan yang lebih baik ya dengan kehidupan kartu ramalan dengan Anda supaya bisa membantu Anda lebih dekat ya, lebih jauh. Nah, jadi di sini teman-teman untuk Anda kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Taurus. Harapan setiap masalah yang dihadapi itu bagaimana? Kita akan melihat dulu nanti di bulan Juli, di bulan ketujuh ya. Tapi sebelum itu sebelum saya memulai, saya sarankan Anda lebih relaksasi, tarik nafas Anda yang panjang-panjang, ya hembuskan pelan-pelan berulang kali ya dilakukan berulang kali eh, pernafasan keluar masuk supaya Anda lebih rileks, lebih santai untuk mendengarkan ngasih kata ramalan saya seperti biasanya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, di sini kita akan mengambil kartu pertama. Di sini untuk situasi kondisi orang yang berzodiak Taurus di bulan 7 ya. Di sini ada suatu kata Five of Swords, Queen of Wands, Six of Pentacles. Di sini ada suatu kata Five of Swords ya. Di sini ada suatu kata lambang, suatu kata kekalahan dalam diri ya. Tapi di sini belum tentu Anda kalah ya, karena di sini kita akan melihat dulu cara menyeluruh. Tapi di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada suatu kata kekuatan yang besar terhadap lawan Anda ya. Di sini untuk mengakui tentang kekuasaan diri, untuk mengubah suatu kata takdir dalam kehidupan yang Anda rasakan ya. Sedangkan di sini untuk kata Queen of Wands, ini ada suatu kata makna ketulusan dan ketegasan dalam diri Anda ya, dalam menjalani suatu kehidupan. Di sini ada suatu kata simbol kekuatan yang Anda miliki ya. Nah, sedangkan di sini untuk kartu ketiga, ada suatu kata kesuksesan dalam hidup Anda yang Anda dapatkan ya. Di sini ada suatu kata hal baik. Di sini ada suatu kata orang yang mau menyalurkan suatu kata hal yang baik ataupun kata kegembiraan dalam kehidupan Anda ya. Di sini ada suatu kata sesuatu yang ditanamkan akan bisa tumbuh sesuai dengan bibitnya dan itu akan terjadi dalam waktu dekat ya. Nah, jadi di sini suatu kata hal yang baik, di sini dengan suatu kata kemenangan yang dihadapkan ya. Di sini akan mendapatkan suatu kata harapan, suatu kata secerca ya. Di sini Anda akan mendapat suatu kata kemenangan ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata kekuasaan ya untuk mengubah kata takdir bisa. Di sini ada suatu kata kemenangan di sini ya. Bukan seperti maksudnya Anda tuh melawan takdir, tapi di sini Anda diberikan suatu kata secerca harapan baik yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu itu dengan cara mengubah semuanya itu menjadi lebih baik ya. Anda sendirilah juga dengan kata hati batin Anda tuh supaya Anda tuh memperoleh suatu kata kemenangan. Sedangkan di sini untuk kartu kedua,
Ini ada suatu kata hal yang cukup baik sekali yang bisa Anda rasakan, ya. Ada suatu kata semangat yang sangat mendalam dan Anda bisa mendapat suatu kata perjuangan, satu kata ketulusan, ya, kesuksesan yang bisa Anda raih di bulan Juli, ya. Nah, jadi di sini untuk suatu kata Six of Pentacle ini pun juga mendapat suatu kata hasil perolehan yang Anda capai. Nah, jadi di sini ada suatu kata memberi ya di sini ya. Dan jadi di sini sesuatu hal itu pasti akan dipermudah. Tapi di sini Anda harus lebih banyak bersedekah, lebih banyak beramal supaya Anda mendapat suatu kata rezeki yang lebih di bulan Juli ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata kemenangan, ada suatu kata kesuksesan, ketulusan dan semangat daya juang yang tinggi. Dan juga Anda harus lebih banyak beramal di bulan Juli ya, karena semuanya itu akan mendapat suatu kata keberkahan yang diberikan oleh Tuhan Allahmu ya. Ini ada suatu kata situasi kondisi di bulan Juli ya. Ini saya melihat berdasarkan kartu ya, kartu ramalan. Nah, di sini kita akan melihat tuh apa kata jawaban dari setiap permasalahan yang Anda hadapi ya di bulan Juli. Di sini ada suatu kata kemenangan yang bisa ditandai, yang bisa dicapai ya. Di sini untuk mencapai suatu kata jawaban dalam setiap permasalahan itu pasti ada sesuatu hal yang membutuhkan dewa penolong ataupun pihak orang ketiga atau membantu permasalahan Anda ya. Di sini ada suatu kata cukup hal yang sangat bagus sekali ya untuk membantu suatu kata kehidupan yang dalam segi bidang yang Anda lakukan. Di sini ada suatu kata ask for help from others, look for a sign, perfect timing ya di sini ya. Di sini ada suatu kata pertama ask for help from others. Ini nanti bisa meminta bantuan dari orang terdekat Anda, orang lain, minta bantuan. Anda di sini di bulan Juli itu Anda banyak bertemu dengan dewa penolong yang bisa membantu kehidupan Anda ya. Di sini saya melihat dari segi kartu ramalan Anda ya, percaya atau tidak Anda sendiri yang merasakan. Terus yang kedua, di sini ada suatu kata look for a sign, lihatlah tanda gitu. Tanda itu maksudnya tanda-tanda apa gitu ya, tanda-tanda hal yang baik, tanda-tanda hal yang kan selama ini kita dalam kehidupan itu kan pasti banyak dikasih tanda-tanda gitu ya. Tapi di sini kan yang namanya tanda itu look for a sign. Ini tanda-tanda itu maksudnya bukan sembarangan tanda, tapi seperti dikasih tanda dalam arti mimpi, seperti dikasih tanda bahwa itu Anda tuh Anda bakal mendapat suatu kata keberhasilan, kesuksesan, Anda mendapatkan suatu kata jalan cahaya titik terang, mendapatkan jalan cahaya terbuka gitu ya. Nah, jadi di sini itu semuanya itu akan diberikan kepada Anda semuanya lewat oleh Tuhan Allahmu. Akan diberikan suatu kata arti mimpi ataupun suatu kata tanda-tanda yang tak lazim yang biasanya orang tak bisa melihat tapi Anda bisa merasakan gitu ya. Ini adalah suatu kata tanda kebesaran Tuhan. Jadi sini look for a sign, lihatlah tanda-tanda gitu ya. Jadi di sini tinggal kita melihat perfect timing, kita melihat waktu yang pas, ya waktu yang tepat. Kita untuk mendapatkan suatu kata hal yang baik, kita tinggal menjalankan suatu kata hal yang baik, hal yang sangat bagus sekali yang bisa Anda terima, yang bisa Anda jalankan, yang bisa Anda lakukan. Jadi di sini suatu kata jawaban dalam cahaya titik permasalahan yang Anda hadapi, ini adalah pasti bisa meminta bantuan dari orang lain ataupun orang lain datang membantu Anda. Ya, jadi look for a sign, lihatlah tanda-tanda kebesaran Tuhan untuk suatu kata hal yang baik, kebesaran Tuhan yang bagaimana kita akan melihat yang tanpa orang lain tahu, tapi kita sendiri yang tahu sudah diberikan tanda-tanda ya. Nah, jadi perfect timing, lakukan yang terbaik ya. Di sini akan kita menampakkan suatu kata harapan yang benar-benar kita impikan dan itu semua akan bakal terjadi dalam suatu kata waktu dekat dan hal yang baik bisa merubah hidup Anda ya. Di sini ada suatu kata kehidupan karma masa lampau Anda ya yang Anda hadapi sampai kehidupan karma masa sekarang ya. Di sini ada suatu kata love life, high priest or priestess ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata love life. Di sini ada suatu kata kehidupan cinta Anda ataupun kehidupan yang menjalani suatu kata jodoh hubungan dengan orang itu dengan sangat baik sekali ya. Jadi di sini ada suatu kata kehidupan karma masa lampau itu Anda tuh jika memang tidak sesuai dengan insan, suatu kata pasangan, bisa juga berhubungan dengan suatu kata hubungan jodoh yang cukup mendalam ya, tapi bukan seperti pasangan ataupun seperti sahabat ataupun yang ngarik gitu ya. Jadi sini kehidupan karma masa lalu itu Anda mendapatkan suatu kata hubungan yang cukup menyakitkan ya, membuat Anda itu jadi agak lebih berhati-hati di kehidupan masa sekarang ya. Jadi di sini Anda tuh mencintai, misalnya di kehidupan sekarang itu Anda
menyayangi seseorang, Anda mencintai seseorang, tapi di sini tiba-tiba Anda tuh sangat berhati-hati sekali. Anda tuh memang mencintai dia, Anda menyukai dia, Anda menyayangi dia, tapi Anda tuh di sini, ini kalau saya mengatakan tentang percintaan ya, Anda menyukai seseorang, tapi kayaknya sepertinya Anda tuh mulai merasakan bahwa suatu kata kecemasan, kekhawatiran, ataupun kebencian, kekejaman, suatu kata perasaan yang tidak punya etika gitu, ataupun memang suatu kata kebencian yang agak mendalam gitu ya. Jadi di sini kehidupan sekarang itu Anda menjalin suatu kata percintaan itu agak lebih berhati-hati gitu ya. Sedangkan di sini Anda menjalin suatu kata hubungan jodoh gitu ya dengan orang lain di masa lalu itu dibawa sampai sekarang. Anda tuh memang ada punya suatu kata teman yang lebih akrab, lebih karib, tapi bukan seperti pacar, tapi sebagai saudara gitu ya. Tapi di sini Anda memulai suatu kata hubungan itu cukup berhati-hati dalam menjalin suatu kata perjodohan ataupun suatu kata perjalanan hubungan saudara ya. Jadi di sini Anda itu bisa lebih dari sikap baik dengan orang lain, dengan saudara ataupun dengan orang yang baru dikenal, tapi di sini Anda sangat berhati-hati sekali untuk menjalin suatu kata hubungan jodoh gitu ya. Jadi di sini tidak bisa menyalahkan diri Anda sendiri karena itu semua berasal dari kehidupan masa lampau karena itu semuanya itu berasal dari hubungan jodoh yang tidak terikat ya, seperti hubungan tanpa status, seperti yang Anda tuh disakiti oleh setiap insan pasangan ataupun dibuat sesuatu kata uh, orang lain yang ada pihak orang ketiga ataupun yang pihak yang lain menghancurkan segala-galanya. Jadi di kehidupan sekarang itu Anda lebih banyak berhati-hati dengan orang lain ya. Anda takut menjalin suatu kata hubungan jodoh baik dari saudara angkat, baik dari segi orang tua, ataupun memang dari segi sahabat, pacar, ataupun memang Anda orang menyayangi Anda tuh tapi bukan pacar, tapi Anda merasa bahwa dia tuh adalah segala-galanya ataupun orang yang spesial dalam hidup Anda ya. Tapi di sini tidak bisa menyalahkan Anda karena di sini kehidupan karma masa lampau itu Anda terlalu menyakitkan gitu ya. Jadi perasaan Anda tuh selalu hancur dan di kehidupan sekarang tuh Anda lebih berhati-hati terhadap orang yang Anda sayangi ataupun Anda menjadi suatu kata jodoh hubungan gitu ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata Anda memang di sini Anda lebih baik mencintai daripada dicintai gitu loh. Jadi karena di sini Anda lebih suka lebih menonjolkan suatu kata harapan, Anda tuh lebih suka terjalin suatu kata hubungan yang lebih kata pengorbanan daripada dikorbankan gitu ya. Jadi di sini Anda kata love life ini ada suatu kata pengorbanan karena di sini untuk zodiak Taurus itu lebih suka memberi, lebih suka mencintai daripada dicintai, lebih suka memberi daripada diberi gitu. Jadi love life ini dengan suatu kata kehidupan yang seperti ini, dia cukup lebih berhati-hati untuk mendapat suatu kata pasangan ataupun hal yang benar-benar suatu kata harapan yang bisa didapat di dalam kehidupan dia ya. Nah, sedangkan di sini untuk kartu High Priest or Priestess ini mengatakan tentang suatu kata pendeta ataupun biarawan biarawati ya di sini ya. Di sini ada suatu kata, kartu ini mengatakan tentang dulunya tuh di kehidupan karma-karma masa lalu itu masa lampau, Anda tuh bisa menjadi suatu kata imam besar, suatu kata datu, maaf bukan datu ya. Di sini suatu kata pendeta ya, pastor, biksu, biksuni ataupun eh, orang suci lah di sini ya. Berhubungan dengan biarawan, biarawati ataupun pendeta ya, imam besar. Di sini mengatakan tentang Anda tuh punya suatu kata spiritual Anda yang cukup tinggi ya. Jadi sampai di kehidupan sekarang itu Anda lebih bisa condongnya itu bisa berkata lebih bijaksana, mengatakan sesuatu hal itu lebih baik untuk mendapat suatu kata perjalanan hidup tuh sebagaimana yang orang impikan gitu ya. Nah, jadi di sini kekuatan spiritual Anda tuh di kehidupan masa sekarang itu Anda lebih banyak mendapat suatu kata pelayanan misi-misi Tuhan Allah ya untuk menyembuhkan, mengajar dan membantu kepercayaan diri serta memberikan suatu kasih sayang kepada orang terdekat Anda ya. Nah, jadi di sini ada suatu kata getaran dan niat pribadi Anda tuh untuk menjadi suatu kata kehidupan yang lebih baik ya. Nah,
Jadi di sini ini semuanya tuh ada hubungannya dengan kehidupan karma masa lampau ya. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, Anda harus lebih banyak berdana, lebih banyak beramal, lebih banyak perhatian dan memberikan suatu kata sumbangan ataupun kasih sayang kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Nah, jadi di sini ya Anda tuh lebih banyak susahnya lebih banyak berhati-hati dalam segi percintaan ataupun segi perjodohan. Makanya di sini untuk zodiak Taurus itu bukannya berarti Anda tidak mendapatkan suatu kata jodoh teman ataupun jodoh sahabat ataupun pacar ya. Karena di sini zodiak Taurus itu lebih banyak berhati-hati karena di kehidupan masa lampau itu lebih banyak disakiti ya, lebih menyakitkan. Jadi di kehidupan sekarang itu Anda lebih condongnya itu cenderungnya itu Anda memisahkan diri dengan orang lain, tidak mau terlalu dekat, takutnya nanti ujungnya berakibat suatu kata kesedihan dan menyakitkan diri Anda lebih mendalam ya. Dan di sini ada suatu kata tingkatkan spiritual Anda dalam kehidupan Anda ya, dengan cara berdoa, meditasi ataupun lebih peka dari orang lingkungan sekitar Anda, memberi makan, memberi kasih sayang, memberi sumbangan ataupun lebih berdana, lebih banyak beramal dan banyak mendoakan orang lainnya. Nah, jadi di sini adalah suatu kata simbol dari kehidupan karma masa lampau Anda ya, yang berhubungan dengan kehidupan di bulan Juli. Nah, jadi di sini ya teman-teman, untuk orang yang berzodiak Taurus itu semuanya itu ada sesuatu hal yang cukup baik yang bisa Anda ambil di bulan Juli ya. Hanya saja Anda lebih banyak berdana, beramal, banyak mendoakan orang lain, banyak melakukan suatu kata kebaikan hati, bahwa nanti semuanya itu nanti akan diberikan suatu tanda kebesaran dari Tuhan Allahmu, akan mendapatkan suatu kata hal yang baik di bulan Juli. Dan dia akan mendapatkan suatu kata harapan yang benar-benar bisa mendapatkan suatu kata bantuan dari orang lain dan mendapat suatu kata keberkahan dalam suatu kata perfect timing ya, dan suatu kata waktu yang pas bisa Anda dapatkan. Nah, ini adalah suatu gambaran dari kehidupan karma masa lampau Anda ya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai untuk orang zodiak Taurus di bulan Juli. Jika sesuai dengan Anda syukuri dan berpikir positif ya. Jika tidak sesuai, anggaplah sebagai have fun dalam meramal sesuatu ya. Nah, jadi teman-teman sini bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya di 081919635839. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.